Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Emran Numerologi dan Tarot. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mantengin channel YouTube saya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya, like dan komen biar saya semangat ya untuk menyajikan konten-konten kepada teman-teman semuanya, khususnya tentang numerologi dan juga tarot. Hari ini kita masih membahas ya cerita tentang karakter zodiak ya berdasarkan dekannya, dan hari ini kita sudah sampai di Gemini Dekan 2. Gemini Dekan 2 ini adalah untuk orang-orang yang lahir pada tanggal 1 sampai 10 Juni. Periode 1 sampai 10 Juni ini adalah cerita tentang planet Mars ya. Mars berada di Gemini. Jadi itu semuanya tercermin dalam kartu tarot Nine of Swords ya, atau 9 pedang. Nah, jadi di kartu Nine of Swords ini kita bisa lihat ya, menunjukkan seseorang duduk di tempat tidurnya, menutup wajahnya dengan kedua tangan ya, seperti baru terbangun ya dari mimpi buruk. Nah, kemudian di dinding kamarnya ya warna hitam ya, melambangkan kelam ya, melambangkan sesuatu yang gelap gitu ya. Tergantung 9 buah pedang ya. Jadi ini melambangkan siksaan pikiran dan ketakutan yang dibebankan ya pada dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini kita juga lihat di tempat tidurnya ini ada relief ya, gambar seperti ukiran kayak gitu ya, seperti adegan kekerasan ya yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Jadi ini merupakan ekspresi kekerasan fisik atau juga psikologis yang dialami orang ini dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian kita lihat selimut ya. Selimut yang dia gunakan ini motifnya bunga-bunga mawar ya. Sekilas memang mawar ini adalah simbol kecantikan, simbol keindahan ya. Tetapi sebenarnya sangat menyiksa. Kenapa? Karena ada banyak duri-durinya. Nah, jadi teman-teman, cerita Gemini Dekan 2 ini, Mars di Gemini ya. Mars ini saya katakan ini adalah planet agresi ya. Mars ini dikuasai oleh dewa perang, yaitu Ares ya. Jadi planet agresi, planet merah ya, yang membara, yang sangat panas ya. Jadi Gemini sendiri adalah zodiak yang berelemen udara, di mana ini berkaitan dengan pikiran ya, berkaitan dengan pikiran kita. Nah, jadi bayangkan ketika pikiran kita dikuasai oleh planet yang agresi ya. Jadi gangguan ya. Jadi Mars pada Gemini ini berpotensi gangguan mental ya, gangguan pikiran, hal-hal yang menyerang secara psikologis seperti itu. Nah, jadi orang-orang Gemini Dekan 2 ya bisa menghadapi banyak ketakutan atau kekhawatiran dalam hidupnya. Bisa jadi itu ketakutan akan masa depan, atau juga ya ketakutan yang disebabkan oleh masa lalu. Ya, masa lalu yang masih menghantui ya, yang masih tersimpan kenangan-kenangan pahit yang masih tersimpan, yang membekas gitu ya, yang akhirnya menjadi mimpi buruk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman, Gemini Dekan 2 ini cenderung bisa menarik ketakutan-ketakutan yang mendalam dari pikirannya itu menjadi kenyataan, yang menjadi sesuatu hal yang terwujud dalam kehidupan. Nah, jadi hati-hati menggunakan pikiran di sini. Ya, ketakutan-ketakutan tadi saya katakan bisa muncul ya dari rasa bersalah atau hal-hal traumatis ya, dari kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin masih membekas ya, karena tersimpan rapi dalam pikiran bawah sadar kita itu. Entah itu rasa marah, entah itu rasa kecewa, entah itu rasa benci ya, entah itu kesakitan-kesakitan lainnya yang terakumulasi. Misal dulu pernah ya waktu kecil, entah itu dilecehkan, korban abusif ya, pola asuh yang salah ya, yang merusak mental kita seperti itu ya. Jadi perasaan-perasaan seperti ini itu akan jadi bahaya kalau nggak dirilis ya. Dia bisa jadi potensi gangguan seperti contohnya susah tidur, tergantung dengan obat tidur ya, atau obat penenang seperti itu. Jadi trauma-trauma ini berpotensi bisa jadi gangguan mental ya, seperti contohnya kecemasan atau anxiety ya, depresi,
atau juga masalah-masalah buruk yang lainnya, contohnya seperti gila ya, atau gangguan-gangguan psikologis yang lainnya. Nah, jadi tipsnya untuk teman-teman yang terlahir sebagai Gemini Decan 2, kalau bisa rilislah emosi-emosi negatif dalam diri kita itu sampai ke akar-akarnya. Kalau misalnya kita ada ketakutan muncul karena kekecewaan terhadap diri sendiri atau rasa bersalah terhadap diri sendiri, maafkan diri kita. Akui ya bahwa diri kita tidak luput dari kesalahan dan janjilah sama diri kita bahwa kita akan berusaha jadi lebih baik ya, atau tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, kalau ketakutan-ketakutan itu muncul karena trauma yang disebabkan orang lain ya, maafkanlah orang tersebut. Memberi maaf ya tidak membuat diri kita hina. Justru itu akan menolong kita ya, membantu kita supaya kita lepas ya dari akumulasi ya perasaan-perasaan yang mengendap di pikiran bawah sadar kita itu tadi, yang justru bisa mengganggu masalah mental kita. Nah, jadi teman-teman, orang-orang Gemini Decan 2, kalian ini saya katakan di sini juga membutuhkan waktu lebih banyak untuk merenung ya. Untuk merenung, untuk terkoneksi dengan diri sendiri ya. Supaya ya kalau bisa kalian itu juga orang sekarang bilang trennya healing seperti itu ya. Carilah waktu ya untuk menenangkan pikiran. Carilah waktu untuk ya merefresh ya pikiran ya. Semakin kalian tenang, kalian akan semakin ya menyadari bahwa ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kalian itu akan sirna secepat kalian terbangun dari mimpi buruk seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini cerita tentang Gemini Decan 2. Sampai di sini cerita saya tentang zodiak Gemini Decan 2 hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.